Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam bela negara. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu baterai sebagai sumber daya energi pada mobil listrik. Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik memiliki perkembangan yang luar biasa di banyak negara di dunia karena keunggulan mereka yang bebas emisi, penghematan energi, dan efisien yang tinggi. Dengan meningkatnya penggunaan parkir perumahan dengan pengisian tumpukan untuk kendaraan listrik, muatan kendaraan listrik akan memiliki dampak signifikan pada perencanaan dan operasi sistem distribusi pada perumahan. Layout sistem pada kendaraan listrik atau electric vehicle dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi dan kinerja kendaraan. Berikut adalah komponen utama dan penjelasan tentang bagaimana sistem ini tersusun dalam electric vehicle. Yang pertama ada motor listrik. Motor yang digunakan biasanya adalah motor AC. Ya. Ini adalah komponen utama yang menggerakkan kendaraan. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanik. Dalam banyak electric vehicle, contoh electric vehicle, motor ditempatkan dekat dengan roda yang digerakkan baik di depan, belakang, atau pada kedua ujung kendaraan untuk kendaraan dengan penggerak semua roda atau all-wheel drive. Dan juga penggerak atau pengontrol motor. Pengontrol motor mengatur aliran daya antara baterai dan motor berdasarkan input dari pedal akselerasi. Ini menyesuaikan kecepatan dan torsi motor, memungkinkan kendaraan untuk berakselerasi, melambat, atau berhenti. Yang kedua ada baterai. Baterai adalah sumber energi utama untuk motor listrik. Ada baterai lithium-ion, adalah yang paling umum karena densitas energi tinggi, keandalan, dan umur pakai yang lama. Baterai biasanya ditempatkan di bagian bawah kendaraan untuk menurunkan titik berat dan meningkatkan stabilitas. Kemudian ada sistem transmisi. Sebagian besar EV menggunakan transmisi satu kecepatan dengan rasio gear tetap yang menyederhanakan desain dan mengurangi kebutuhan akan perawatan. Transmisi menghubungkan motor ke roda, memungkinkan tenaga dari motor untuk menggerakkan kendaraan. Lalu ada charging kontak atau sistem pengisian. Sistem pengisian memungkinkan baterai diisi ulang dari sumber energi listrik eksternal. Ini termasuk pengisi daya onboard yang mengkonversi AC dari grid menjadi DC untuk mengisi baterai, dan port pengisian yang terhubung ke stasiun pengisian pabrik atau pengisi daya rumahan. Kemudian ada sistem pendingin atau air conditioner compressor. Komponen elektronik dan baterai pada EV menghasilkan panas selama operasi. Sistem pendingin atau seringkali berisi cairan diperlukan untuk mendinginkan mesin. Ya, layout keseluruhan yaitu ada di bagian depan ya seringkali diisi oleh motor listrik, sistem pendingin dan komponen pendukung lainnya. Ya, bagian bawah ada baterai ya ditempatkan pada di bawah lantai kabin. Kemudian di bagian belakang terdapat motor listrik kedua ya pada EV dengan penggerak semua roda. Kemudian ada tipe-tipe dari mode charging pada baterai EV ya. Mode pertama ya, teknologi pengisian mode pertama di sini merujuk pada pengisian di rumah dari stop kontak daya standar dengan menggunakan kabel ekstensi sederhana. Tipe pengisian ini melibatkan penghubungan kendaraan listrik ke soket rumah dengan standar tegangan AC rumah. Kemudian di mode yang kedua, ya, di mode kedua melibatkan penggunaan kabel khusus dengan perlindungan terintegrasi terhadap sengatan arus bolak-balik atau AC dan arus searah atau DC. Dalam pengisian mode 2, kabel pengisian disediakan bersama kendaraan listrik. Berbeda dengan pengisian mode 1 tadi, kabel pengisian mode 2 dilengkapi dengan perlindungan terpasang di dalam kabel yang melindungi dari sengatan listrik. Mode ini merupakan mode pengisian yang paling umum untuk kendaraan listrik. Lalu mode ketiga melibatkan penggunaan stasiun pengisian khusus
atau kotak dinding yang dipasang di rumah untuk pengisian kendaraan listrik atau EV. Keduanya memberikan pelindungan terhadap sengatan arus bolak-balik AC dan DC. Dalam mode ini, kabel penghubung disediakan bersama kotak dinding atau stasiun pengisian, dan EV tidak memerlukan kabel khusus untuk pengisian. Pengisian pada mode 3, pada mode 3 merupakan cara yang disukai untuk mengisi daya kendaraan listrik. Kemudian pada mode keempat sering disebut sebagai pengisian cepat arus searah atau DC, atau hanya pengisian cepat biasanya. Namun mengingat tingkat pengisian yang bervariasi secara luas untuk mode 4 ini, ini dimulai dari unit portable sebesar 5 kW hingga 50 kW dan 150 kW. Ditambah dengan standar yang segera akan diluncurkan yaitu 350 sampai 400 kW. Ya, begitu tadi penjelasan mengenai materi mengenai baterai sebagai sumber daya kendaraan listrik. Ya. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa berdiskusi via Leads. Ya, tadi adalah video pemantik. Terakhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.